Sini kita suruh mencari kombinasi dari masing-masing vektor yang ada. Apakah dia menghasilkan garis, bidang, atau keseluruhan nilai pada dimensi 3. Jadi maksud R3 itu adalah dimensi 3. Jadi anggaplah dimensi 3 itu suatu ruangan gitu ya, suatu ruang di dimensi 3. Jadi apakah kalau yang A, dua vektor ini akan menghasilkan garis, bidang, atau keseluruhan titik pada ruangan, suatu ruangan. Yang B juga demikian, yang C juga demikian. Nah, pertanyaannya apa yang dihasilkan gitu ya. Kalau misalkan all of R3 berarti dia bisa merepresentasikan di seluruh titik pada dimensi 3. A, di sini ada dua vektor, 1, 2, 3 dan 3, 6, 9. 1, 2, 3 jika kita representasikan dengan nilai suatu titik ya di bidang X, Y, Z, kurang lebih seperti ini. Kemudian titik ini dikombinasikan dengan titik 369. Nah, sebelumnya kita lihat bahwa 1, 2, 3 ini jika kita kombinasikan dengan suatu nilai, misalkan kita kalikan suatu skalar C, maka dia akan membentuk suatu garis. Hasil kombinasi dari C kalikan 1, 2, 3, vektor 1, 3, maka akan menghasilkan suatu garis. Ya kan? Garis, misalkan C, saat C sama dengan 0, maka berada pada koordinat 0,0,0 ya. Jadi koordinatnya. Kemudian dia saat C sama dengan 1, maka koordinatnya berada pada 1, 2, 3. C sama dengan 1, maka dia berada pada koordinat 1,2, kita tarik garisnya. Jadi dia seperti ini kurang lebih dan akan terus naik gitu ya. Nah, sekarang kita lihat vektor 369, apakah vektor ini dilewati kombinasi C 1, 2, 3? Jawabannya iya ya. Vektor ini dilewati kombinasi 1, 2, 3. Karena 369 itu sama aja dengan 1, 2, 3 dengan 369 dikalikan berapa? Dikalikan 3. Iya kan? Maka 3 kali dari vektor 1, 2, 3. Sehingga kesimpulannya adalah A, yang untuk kesimpulan A adalah akan menghasilkan secara geometris ini akan menghasilkan garis ya. Garis. Nah, sebelum kita masuk ke B, kita coba lihat bahwa yang A, kenapa akan menghasilkan garis kalau kita telusuri lagi? Karena 369 itu dia tidak independen terhadap 1, 2, 3. Ya. Jadi kalau misalkan dia tidak independen, maka tidak ada yang baru istilahnya gitu. Jadi si 369 hanya kelipatan dari vektor 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya. Jadi hanya akan menghasilkan garis. Lalu kalau misalkan ada dua vektor yang independen, kita bisa lihat pada contoh B, itu dua vektor yang independen. Kita lihat ya, 100, 023 apakah independen? 0 dan ini independen ya. Mereka independen sehingga akan menghasilkan suatu bidang. Kenapa? Karena kedua vektor ini independen. Maksudnya independen adalah C kalikan 100 ditambah dikalikan 023, maka akan menghasilkan suatu kombinasi linear ya. Yang mana C nilai di C dikalikan 100 tidak akan bisa menghasilkan D dikalikan 023. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Tidak akan menghasilkan D 023. Nah, ini berarti dia linear atau enggak bisa aja dihapus ini D-nya. Kayak gitu ya. Jadi karena saling independen maka akan menghasilkan suatu bidang ya. Dari dua bidang, dua titik yang saling independen maka akan menghasilkan suatu bidang. Dua vektor independen lebih tepatnya. Oke. Dan bayangin ini dua vektor ini merepresentasikan titik di ruang 3 dimensi gitu kan. Maka kombinasi dari keduanya, misalkan C kita ganti kalikan 0, D kita kalikan 1, kemudian cari kombinasi lainnya dari C dan D, maka akan menghasilkan suatu bidang ya. Jadi melingkupi suatu bidang. Kebayang gitu kurang lebih seperti itu.
Kemudian yang berikutnya adalah C. Nah, C-nya akan menghasilkan apa? C ini kita lihat bahwa dia akan menghasilkan suatu ruangan di bidang 3. Kenapa? Karena C dua vektor 0, 2, 0, 0, 0, 2, 2, dan 2, 2, 3 ini independen. Ya. Yang C sekarang ini karena masing-masing vektor ini dia saling independen, maka akan menghasilkan keseluruhan bidang di bidang 3. Ya, karena dia saling independen. Cara saling independennya ya kita lihat apakah vektor satu dengan lainnya itu menghasilkan atau saling apa istilahnya saling membentuk gitu ya. Misalkan ini V1-nya itu 200, kemudian V2-nya 022 dan V3-nya ini 223. Apakah V2 merupakan kombinasi V1? Ya, enggak ya. Apakah maka dia akan menghasilkan seluruh bidang 3.